Di persimpangan dua dunia, antara Asia dan Eropa, berdiri sebuah negeri yang menyimpan ribuan tahun sejarah. Dulu, pusat kekhalifahan. Kini, pusat persimpangan ideologi. Inilah Turki, negeri yang tidak hanya hidup dalam sejarah, tapi menulisnya. Tak banyak yang tahu bahwa Turki dulunya adalah pusat Kekaisaran Romawi Timur. Ibu kotanya, Konstantinopel, pernah disebut permata dunia. Tapi semua berubah tahun 1453. Ketika seorang pemuda 21 tahun bernama Mehmed II menaklukkan kota itu, dan lahirlah Kekhalifahan Utsmaniyah. Salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah Islam. Hagia Sophia bukan bangunan biasa. Ia dibangun sebagai gereja oleh Romawi, diubah menjadi masjid oleh Utsmaniyah, jadi museum oleh Republik, dan sekarang kembali menjadi masjid. Satu bangunan, 4 identitas. Ia bukan hanya saksi sejarah, tapi juga simbol tarik ulur antara sekuler dan religius di Turki. Turki adalah negara sekuler sejak 1923. Namun di jalanan Istanbul, kamu bisa melihat azan menggema dari menara masjid, sementara kafe-kafe menjual alkohol tak jauh dari sana. Disinilah keunikan Turki. Iman dan kebebasan berjalan berdampingan, tapi kadang bertabrakan. Setelah Kekhalifahan Utsmaniyah runtuh, muncullah satu tokoh, Mustafa Kemal Atatürk. Ia membubarkan khalifah, memisahkan agama dari negara, mengganti alfabet Arab menjadi Latin, dan memaksa bangsanya untuk berubah. Ada yang mengaguminya, ada pula yang menyalahkannya. Tapi satu hal pasti, Atatürk membentuk Turki yang kita kenal hari ini. Pada malam 15 Juli 2016, militer mencoba mengambil alih negara. Pesawat tempur berputar di langit Ankara. Tank melintasi jembatan Bosforus. Tapi rakyat justru turun ke jalan. Mereka menolak. Kudeta itu gagal. Tapi sejak malam itu, demokrasi Turki tak pernah sama lagi. Recep Tayyip Erdogan, bagi sebagian rakyatnya, dia pahlawan, pemimpin yang membangkitkan Islam dalam ruang publik. Tapi bagi sebagian lain, dia simbol otoritarianisme. Sejak kudeta 2016, ribuan jurnalis ditangkap. Puluhan ribu pegawai dipecat. Turki jadi negara yang penuh kebebasan dan ketakutan dalam waktu bersamaan. Meski sistem kekhalifahan sudah bubar, warisan Utsmaniyah tetap hidup. Dalam arsitektur, dalam makanan, dalam tradisi, bahkan dalam cara mereka berbicara. Rakyat Turki masih menyebut dirinya sebagai Evlat I Osmanlı, anak-anak dari Utsmaniyah. Turki adalah anggota NATO, tapi juga membeli senjata dari Rusia. Ia bertetangga dengan Iran, Suriah, dan Yunani, berperan dalam konflik, perjanjian damai, dan kadang keduanya sekaligus. Ia bukan sekutu yang patuh, tapi pion yang cerdas di tengah papan catur dunia. Serial drama Turki ditonton lebih dari 100 negara. Dari Amerika Latin sampai Asia Tenggara, mereka mengekspor budaya lewat layar kaca, dan pelan-pelan, Turki kembali merebut hati dunia, bukan dengan senjata, tapi cerita. Turki adalah jembatan, bukan hanya antara dua benua, tapi antara dua masa. Antara kejayaan lama dan ambisi masa depan. Negeri yang terus mencari jati dirinya, di antara suara azan dan gema revolusi. Di antara kekuasaan dan kerinduan akan kemuliaan lama. Inilah Turki, negeri yang tak pernah diam dan tak akan pernah sama. Follow untuk lebih banyak kisah dramatis yang tersembunyi di balik peta dunia.